Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Natasha Amelia Prayuli dengan NIM 1905351 dan juga Nur Hafiza dengan NIM 1905352 dan Primayora Okseva dengan NIM 1905354. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan media pembelajaran. Yang terdiri dari yang pertama ada merancang media, yang kedua ada merancang media pembelajaran dengan pendekatan Azure Model, dan juga yang ketiga ada merancang media pembelajaran dengan Anderson Model. Materi pertama akan dibahas oleh Primayora Okseva. Baiklah, materi yang pertama yaitu merancang media. Nah, sebelum kita memulai untuk merancang media pembelajaran, kita hendaknya harus terlebih dahulu mengetahui mengenai hakikat pembelajaran. Nah, hakikat pembelajaran secara terminologis menurut Eastman dan para ahli lainnya, pada tahun 2005, mereka mengutip sebuah teori Knight dan Gustafson, bahwa teori tersebut menyatakan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang oleh guru atau dosen untuk membantu siswa maupun mahasiswa mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap ataupun rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Nah, merujuk hakikat pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi, berarti dapat kita simpulkan bahwa merancang pembelajaran hakikatnya merupakan sebuah upaya pengembangan yang secara sistematis komponen-komponen pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dan pembelajaran tertentu untuk menjamin kualitas pembelajaran. Nah, batasan ini sejalan dengan pandangan seorang ahli yaitu Joyo Atmojo pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa pembelajaran menurut pemahaman modern merupakan suatu proses sistematik yang memandang semua komponen, baik itu pengajar, peserta didik, materi, kegiatan pembelajaran, proses belajar, maupun lingkungan untuk kerja hasil belajar. Nah, komponen ini sebagai bagian yang sama pentingnya untuk saling berinteraksi dan bekerja sama bagi keberhasilan pencapaian tujuan belajar yang diinginkan. Selanjutnya yaitu model dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran atau mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai suatu tujuan atau kompetensi tertentu, dan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran karena berisi langkah-langkah sintak pembelajaran yang sistematis. Sedangkan media pembelajaran hakikatnya yaitu sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan pesan dan informasi materi pembelajaran sehingga di dalam diri siswa terjadi suatu proses belajar dalam rangka mencapai tujuan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kaitan keduanya lazim berkaitan erat karena modal dan media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan pesan dan informasi materi pembelajaran sehingga terjadinya proses pembelajaran. Nah, di sini Smaldino, Lauter, dan Russell pada tahun 2005 mengatakan bahwa pada dasarnya ada 6 bentuk media pembelajaran. Yang pertama yaitu teks berupa huruf-huruf maupun angka yang disajikan dalam format seperti buku, poster, tulisan di papan tulis maupun di layar komputer. Nah, yang kedua yaitu audio, meliputi segala sesuatu yang dapat didengar seperti suara orang, musik, suara mekanik, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu visual, seperti diagram, poster, gambar, foto, dan lain-lain. Yang keempat yaitu media bergerak, yang bisa menunjukkan gerakan seperti video, animasi, televisi, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu media tiruan berupa media 3 dimensi yang bisa disentuh dan dipegang. Yang keenam yaitu orang, yaitu narasumber seperti dosen, kita sebagai mahasiswa, ahli materi, dan lain sebagainya. Nah, itulah materi pertama terkait merancang media. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai merancang media pembelajaran dengan pendekatan Escher Model. Model Escher atau pendekatan Escher Model menurut Heinig, Molenda, Russell, dan Maldino pada tahun 1993 adalah model reka bentuk pengajaran yang boleh digunakan untuk merancang penggunaan media secara sistematik. Model ini digubal oleh Heinig dan rekan-rekan. Model ini bertujuan untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang menggunakan media. Model Escher ini adalah model pembelajaran yang tepat digunakan untuk jenis media yang tepat dalam proses pembelajaran. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Model ini berorientasi pada KBM. Strategi pembelajarannya melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, media, bahan ajar, serta peran serta pembelajar di lingkungan belajar. Escher Model ini didesain untuk membantu guru dalam merancang rencana pembelajaran yang terintegrasi dan efektif dengan menggunakan teknologi dan media dalam kelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan pemilihan rancangan media menurut pendekatan Escher Model. Yang pertama, ada analisis linear atau menganalisis pembelajar. Tahap pertama ini adalah melakukan analisis terhadap karakteristik siswa. Atau langkah yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik pembelajar. Media dan teknologi dikatakan efektif apabila ada kesesuaian antara karakteristik pembelajar dengan metode media dan karakteristik pembelajar. Kemudian, set objektif menentukan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan tercapai. Langkah ini adalah merumuskan tujuan pembelajaran sekhusus mungkin. Tujuan ini dijabarkan dari silabus, buku teks, kurikulum, atau dikembangkan sendiri oleh gurunya. Suatu pertanyaan tujuan bukan apa yang direncanakan oleh guru dalam pembelajaran, melainkan apa yang harus dicapai pembelajar dengan pembelajaran itu. Kemudian ada select motif or design material atau rencana untuk penggunaan media dan teknologi. Pertama-tama kita harus menentukan metode yang sesuai untuk suatu tugas belajar. Kemudian memilih bentuk media yang cocok dengan metode yang akan disajikan. Kemudian ada mendapatkan materi khusus, memodifikasi materi yang ada, kemudian lalu merancang materi baru. Tahapan yang keempat ada utilisasi material, perubahan paradigma pembelajaran dari guru ke siswa yang lebih memungkinkan pembelajar memanfaatkan materi
baik secara mandiri maupun kelompok kecil, memungkinkan pembelajaran mendengarkan presentasi guru secara klasikal. Kemudian recall learner respon atau mengamati respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran. Menurut John Dewey pada tahun 90-an telah menemukan partisipasi tersebut. Perkembangan selanjutnya muncul teori belajar kognitif yang menekankan proses mental juga mendukung partisipasi aktif. Dengan pendekatan ini berarti perancang pembelajaran harus mencari cara agar pembelajar melakukan sesuatu. Dari sudut pandang psikologi kognitif, disarankan bahwa pembelajar membangun skema mental ketika otaknya secara aktif mengingat atau mengaplikasikan beberapa konsep atau prinsip. Tahapan terakhir yaitu evaluate atau tahap terakhir dalam model Escher. Dalam hal ini, evaluasi diarahkan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan dengan menggunakan media, yaitu yang pertama dengan menilai hasil pembelajaran, menilai metode dan media, dan yang terakhir adalah revisi. Prosedur pemilihan media pembelajaran oleh Roland H. Anderson dibuat dalam bentuk flowchart. Prosedur pemilihan media pembelajaran dimulai dari sifat-sifat belajar seperti kognitif, psikomotor, dan efektif. Pendekatan atau model pemilihan media pembelajaran menurut Anderson tahun 1976 mengemukakan adanya dua pendekatan atau model dalam proses pemilihan media pembelajaran, yaitu model pemilihan tertutup dan model pemilihan terbuka. Untuk model pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media telah ditentukan dari atas, misalnya ditentukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang harus dipakai. Untuk model pemilihan terbuka merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya, kita masih bebas memilih jenis media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Alternatif media masih terbuka luas. Dan juga Anderson mengemukakan prosedur pemilihan media menggunakan pendekatan flowchart. Dalam proses tersebut, ia mengemukakan beberapa langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis media, yaitu yang pertama menentukan apakah pesan yang akan kita sampaikan melalui media tersebut termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekadar informasi umum atau hiburan. Jika hanya sekadar informasi umum akan diabaikan karena prosedur yang dikembangkan khusus untuk pemilihan media yang bersifat atau untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru atau alat peraga. Jika sekedar alat peraga, proses juga dihentikan. Yang ketiga, menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotor. Selanjutnya, menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. Dan yang terakhir, mereview kembali jenis media yang telah dipilih. Apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan, atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat.